Halo rebader semua, gue Adega. Kali ini gue balik lagi untuk menyebarkan racun-racun Red Bull Moto Builder nih. Kali ini kita bikin motor yang mungkin ini sering kalian lihat di TV ketika kalian dulu waktu kecil ya. Ini disclaimer buat yang kelahiran tahun 80 sampai 90-an ya. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Apa kabar nih warga-warga YouTube? Kita kemarin lagi banyak banget event, jadi banyak konten yang belum kita kerjain nih. Nah sekarang gue akan kembali lagi buat menebarkan racun-racun dari Red Bull Moto Builder. Nah kali ini kita akan bikin motor apa? Bikin motor dari film Kamen Rider nih. Kira-kira bahan apa yang cocok nih? Kebetulan si customer gue ini dia punya dealer motor Honda nih keluarganya nih. Jadi waktu itu benar-benar kita dikasih motor basicnya CB 150R baru dari dealer. Oke, setelah bahan dikirim ke kita, langsung gue pikirin sama anak-anak buat mengeksekusi motor ini nih. Jadi awalnya kita pengen bikin gimana caranya supaya nggak banyak part yang dirubah dan juga kelihatan tetap kayak motor Kamen Rider nih. Yang pertama adalah gue memikirkan kira-kira headlampnya pakai apa ya. Gue kepikiran waktu itu gue pernah lihat headlamp dari RXZ yang Millennium itu mirip-mirip sama konsep yang dikirim sama customer nih. Ada langsung kita pakai punyanya RXZ Millennium untuk headlamp depannya. Nah, supaya lampunya nggak jadul-jadul amat dan berfungsi normal, ya udahlah akhirnya kita pasangin daymaker untuk lampu depannya supaya fungsional juga ketika dia pakai riding malam-malam nih. Kemudian dari kaki-kaki juga kita rubah semua, dari mulai shock breaker depan ini kita ganti pakai upside down merek Nui Racing. Kemudian kaki-kakinya di bagian ban juga kita pakai FDR Max Trim supaya dipakai manuver di jalan yang basah kering juga tetap enak. Kemudian untuk di bagian kokpit ini beberapa sudah kita rubah juga, seperti master remnya udah kita pakai RCB, speedometernya juga sudah dirubah digital. Memang kendala di motor ini adalah di bagian body-body nih. Jadi kita memikirkan gimana caranya bodinya ini tetap enak dilihat dan juga banyak di marketplace nih, ketika nanti suatu saat dia mau ganti lagi ini lebih gampang. Akhirnya kita terpikir untuk mengcombine body aftermarket CRF dengan body custom nih. Makanya ketika kalian lihat di bagian bodinya nih, ini bagian atas mirip banget sama body CRF, tapi di bagian tengah ke bawahnya ini kita custom pakai plat galvanis. Jadi kita combine antara body CRF dengan body yang kita custom nih, sehingga bentuknya proporsional dan juga enak dilihat. Kemudian untuk joknya sendiri ini kita pakai leather dari MB-Tech, dan juga untuk knalpotnya ini kita bikin undertail ya. Knalpotnya kita bikin undertail dengan knalpot dari RNBW Exhaust yang merupakan produksi kita sendiri nih. Jadi buat kalian yang mau bikin motor kayak gini, mau order knalpotnya doang, bisa langsung kontak ke admin kita nih. Jadi kita bisa bikinin knalpot yang sesuai sama yang kalian mau nih untuk konsep Kamen Rider kayak gini. Untuk mesin gimana? Mesin kita nggak banyak rubah karena bener-bener ini motor baru ya. Jadi kita cuma ya servis lah ya. Kalau restorasi kayaknya enggak, karena yang bener-bener ini motor dari dealer dan ini baru nih. Nah untuk arm belakang dan juga monoshocknya ini kita pakai standarnya dari CB 150R. Finishingnya yang paling gue suka nih dari mulai catnya, karena kita pakai bener-bener warna base semua nih, warna putih, merah, biru, dan ini sangat menggambarkan motor di Kamen Rider itu nih. Jadi biasanya kalau setelah motor selesai kita melakukan test ride ya. Kebetulan gue kemarin lagi di workshop dan kita melakukan test ride. Gue menemukan beberapa kendala. Yang pertama, sudut beloknya ini terlalu pendek gitu. Sudut beloknya ini terlalu pendek, dan juga gue lihat kayaknya di bagian gear setnya ini ada yang kurang pas nih. Jadi ketika di gigi satu ini kayaknya masih geter banget nih gitu. Akhirnya setelah gue tes, gue infoin anak-anak, akhirnya kita bikin segitiga ulang nih. Karena menurut gue ini kenapa dia sudut beloknya pendek, karena segitiganya nggak pas nih. Akhirnya kita bikin ulang supaya sudut beloknya nyaman. Jadi gue minta izin dulu ke customernya buat mundurin jadwal pengiriman nih, karena ada sesuatu yang pengen kita maksimalin. Terus ternyata di bagian gear set ini kenapa sih kok kayaknya geter nih. Nah ternyata untuk settingan untuk gear depan dan gear belakangnya kurang pas gitu, sehingga kita perbaiki dan udah kita tes-tes lagi, dan sekarang sudah enak banget ini motor.
Jadi rencananya motor ini akan kita kirim ke Jakarta karena ownernya ada di Jakarta dan ini adalah motor kedua dia yang bikin di kita. Semoga customernya puas dan senang lihat hasil motor ini. Nah, gue udah bahas semua tadi dari mulai story-nya gue bikin motor ini dan juga part-part yang terpasang, dan kira-kira kalian bisa terinspirasi buat bikin motor kayak gini dengan budget kalian nih. Kalian tinggal beli beberapa part yang tadi udah gue sebutin, tinggal kalian bikin body-body sampingnya bisa ke bengkel custom langganan kalian. Nah, udah cukup sekian gue bahas. Semoga kalian terinspirasi dengan apa yang gue sampein, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka motor custom. Kasih tahu kalau mau bikin motor aneh-aneh kemana ke Rainbow Motor Builder. Gue Adika pamit, see you semua.